Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kholis Fikri dengan NIM 121824464. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus editor dalam tugas kelompok mata kuliah jaringan komputer. Kami di sini akan menjelaskan cara pembuatan jaringan komputer. Dan kami beranggota 5 orang. Langsung saja. Untuk penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Natu. Kepada Natu, waktu dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Natu Alfian Novianto dari kelas 12 4B 25 dengan NIM 1219522. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kelompok dari mata kuliah jaringan komputer, dan untuk bagian saya akan menjelaskan mengenai pengurutan kabel UTP. Dan untuk kabel yang kelompok kami pakai, kami menggunakan kabel dari merek NYK. Nah, masuk untuk menyusun susunan kabel strike. Yang pertama, kita harus mencari gambar urutan kabel strike, yang dimana itu kita mencari di Google. Ketika aja urutan kabel strike, maka akan muncul berbagai banyak gambar urutan kabel strike. Dan yang kedua itu kita harus memotong kabel ini, dan ini sudah saya potong sebelumnya. Bisa dipotong memakai pemotong kabel atau gunting juga bisa sebenarnya. Yang penting bisa melihat warna dari kabel tersebut, jadi kita bisa mengurutkan warnanya, jadi lumayan gampang. Dan untuk kabel yang kami pakai ini kan biasanya kabel yang biasa beredar tuh warna abu-abu. Nah, untuk kelompok kami ini memakai warna biru. Dan untuk di kabel NYK ini dia warnanya sedikit agak susah ya, soalnya warnanya tidak seperti di kabel warna abu-abu. Nah, untuk nextnya itu kita harus mengurutkan warna tersebut. Nah, untuk urutan warnanya itu putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Nah, kita masuk ke pengurutannya. Ini warnanya agak-agak pudar, jadi agak-agak susah. Nih, kalau ini tuh putih orange, lanjut ke putih hijau biru. Nah, untuk putih hijau biru itu yang ini, dan lanjut lagi itu putih biru hijau. Untuk putih biru hijau ini warnanya agak-agak kurang terlihat. Putih biru hijau, biru hijau. Nah, ini. Dan terakhir itu putih coklat. Nih, coklat. Dan setelah warna-warna ini sudah di dua seperti ini, nah selanjutnya diurutkan jadi atau didempetkan seperti ini. Memang untuk ini agak susah sih, jadi harus sabar banget buat ngurutin ininya, apalagi buat untuk dempet-dempetin ini. Memang agak-agak susah. Nah, jika udah seperti ini memang suka agak-agak lepas nih. Sebentar, suka keluar sendiri gitu kabelnya, nggak kayak yang abu-abu. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil ini. Nah, habis itu dimasukkan ke sini.
ke sininya dorong aja sampai mentok ke dalam sini nih. Nah, itu kelihatan tuh di sini. Jadi didorong saja sampai mentok. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, nanti tinggal dikencangkan dengan tang crimping. Seperti itu. Lakukan hal yang sama dengan ujung kabel satu lagi, yang ini. Lakukan hal yang sama seperti dengan yang ini. Nah, ketika sudah dikencangkan oleh tang crimping, maka hasil akan seperti ini. Nah, sudah kencang sekali, jadi tidak bisa ditarik, nggak bisa keluar lagi. Dan mungkin sekian saja untuk penjelasan mengenai pengurutan kabel strike ini. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Desi Arvita BR Tarigan dari kelas 12 4B25 dengan NIM 1219074. Nah, di sini sudah ada kabel dengan warna yang tersusun rapi. Di sini kita akan masukkan ke dalam RJ45. Ini harus benar-benar diperhatikan dan benar-benar teliti ya. Usahakan warna-warna kabelnya ini tidak acak-acakan atau harus beraturan. Nah, ini agak ditekan sedikit ke dalam biar langsung sampai ke ujungnya. Setelah ini kita akan crimping. Ini udah selesai ya, seperti ini. Lakukan hal yang sama pada kabel dan lakukan hal yang sama pada kabel yang satunya lagi. Setelah selesai, kedua ujung kabel tersebut dimasukkan ke dalam RJ45. Kita akan coba memastikan kabel tersebut berfungsi atau enggak dengan kabel tester. Setelah kedua ujung kabel UTP dimasukkan ke dalam RJ45, di sini kita akan setelah kedua ujung kabel UTP dimasukkan ke dalam RJ45, maka selanjutnya untuk memastikan bahwa kabel tersebut berfungsi atau tidak, kita akan menggunakan kabel tester ini. Nah, di sini kita akan memasukkan kedua ujungnya, satu sebelah sini dan didudukkan. Nah, ini beraturan ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai bahwa kabel tersebut ini benar-benar berfungsi. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pemasangan kabel UTP KRJ45 serta memastikan kabel tersebut berfungsi atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin dari kelas 12 4B25 dengan NIM 121903330. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara men-setting IP untuk jaringan peer-to-peer. Kita sambungkan kabelan ke laptop. Lalu setelah kita menyambungkan kabelan, kita klik icon WiFi. Klik di ini. Lalu kita klik change adapter options. Kita klik Ethernet, double klik properties. Kita double klik internet protocol version 4.
Di sini kita pilih yang bawah. Lalu kita masukkan IP address 192.168.1.5. Subnet masknya default. Untuk default gateway-nya kita isi 192.168.1.1. Nah, untuk jaringan peer-to-peer, IP yang harus dimasukkan untuk laptop 1 dan laptop 2 itu harus berbeda ujungnya. Kalau sama nanti akan terjadi bentrok. Kita klik OK, kita klik OK lagi, kita close. Kita tutup. Selesai, kita akan masuk ke tahap untuk menguji jaringan peer-to-peer. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang cara setting IP untuk jaringan peer-to-peer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rianti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jaringan peer-to-peer. Sebelum kita melakukan pengujian jaringan peer-to-peer, yang kita lakukan adalah mengatur IP address terlebih dahulu, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan rekan saya Muhammad Alvin bagaimana cara mengatur IP addressnya. Oke, saya akan melanjutkan bagaimana cara menguji jaringan peer-to-peer yang sebelumnya sudah ada beberapa tahap yang dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian apa sih peer-to-peer itu. Peer-to-peer atau PC to PC adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan beberapa komputer, di mana di antaranya beberapa komputer tersebut bisa menjadi server maupun klien. Jadi, tidak ada perbedaan antara klien dan server. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasang jaringan yang sudah kita rangkai tadi itu ke dalam port LAN dari laptop A ke laptop B. Port LAN-nya bagaimana selanjutnya kita mengetahui apakah sudah connect atau belum, dan di sini sudah ada keterangannya ya, ini sudah terhubung. Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memastikan di command prompt untuk jaringan tersebut apakah sudah bisa berfungsi atau belum. Setelah jaringan peer-to-peer selesai dibuat dan menggunakan hubungan kabel crossover pada sistem operasi Windows dan semua konfigurasi sistem pada kedua komputer telah selesai, yaitu pengaturan IP address dan menyamakan workgroup-nya. Langkah berikutnya adalah menguji koneksi kedua komputer yang telah kita setting IP-nya sebelumnya ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik command prompt pada komputer, kemudian kita lakukan ping dari komputer 1 dan komputer 2 dengan menulis di sini. Saya menulis ping 192.168.1.5 ini di komputer A. Kemudian di komputer B yaitu ping 192.168.1.6. Di sini saya sudah melakukan pemanggilannya dan hasilnya seperti ini. Jika sudah terkoneksi, dia tampilannya seperti ini. Tampilannya ini komputer B, sedangkan ini komputer A. Jika tampilannya sudah seperti ini, komputer 1 dan komputer 2, itu artinya kedua komputer sudah terhubung. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pembuatan jaringan peer-to-peer
Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.